Baik, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa singkat. Bapa, dalam nama Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Dan hari ini saya memberi tema, sehat itu sukses. Wow. Saudara-saudara, mungkin saudara berpikir apa hubungannya sukses dengan sehat? Saudara-saudara, ketika kita sehat, saya percaya kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa berusaha, kita bisa bekerja, kita bisa menciptakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Jadi, ketika kita sehat, sehat itu juga adalah kesuksesan buat kita. Saya percaya kita semua yang ada di rumah ingin hidup sehat. Saya percaya kita semua, keluarga kita semua, kita ingin hidup sehat. Kita ingin hidup bahagia tentunya. Baik, hari ini kita akan melihat Alkitab dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Luar biasa. Sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan terlebih dahulu menciptakan apa yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa. Apa yang diperlukan untuk nutrisi, untuk tubuhnya, gizi untuk tubuhnya disiapkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Allah menciptakan nutrisi untuk manusia. Apa yang kita lihat? Adam berusia 930 tahun dalam Kejadian 5 ayat yang kelima. Usia yang cukup lama, luar biasa. Yang selanjutnya kita lihat bagaimana bangsa Israel pun dipelihara oleh Tuhan ketika berada dalam perjalanan padang gurun 40 tahun lamanya. Tuhan memelihara bangsa Israel dengan satu makanan yang luar biasa, nutrisi yang luar biasa, yaitu manna, sehingga mereka sehat-sehat selalu walaupun panas terik, walaupun tidak ada pohon-pohonan yang mungkin bisa membuat mereka menikmati buah, tapi Tuhan memberikan manna dari surga, memberikan makanan yang sehat bagi bangsa Israel. Seorang buangan, yaitu Daniel, ketika dia berada di kerajaan Nebukadnezar, dia pun selalu ingin menikmati makanan-makanan yang sehat. Makanan-makanan yang tidak menajiskan Daniel. Sehingga apa yang terjadi? Daniel hidup sehat, Daniel gemuk, lebih daripada pemuda-pemuda lainnya pada saat itu. Bahkan Daniel memiliki 10 kali lebih cerdas dari teman-teman pada saat itu. Saudara-saudara, tubuh kita memerlukan nutrisi. Ya, tubuh saudara perlu nutrisi, perlu gizi. Indonesia ada istilah 4 sehat, 5 sempurna. Oleh karena itu, jangan lupa konsumsilah makanan yang bergizi untuk tubuh kita. Tetapi selain tubuh kita, kita juga perlu memberikan nutrisi bagi jiwa kita. Yesus berkata, dikatakan dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, artinya manusia tidak cukup hanya nutrisi yang sehat, makanan yang bergizi, tetapi juga manusia itu perlu diisi dengan firman Tuhan. Kita perlu diisi, jiwa kita perlu diisi dengan firman Tuhan. Hati kita perlu diisi
dengan firman Tuhan. Yesus berkata lagi, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Wow, luar biasa. Tuhan kita bukan saja mencukupi segala kebutuhan nutrisi tubuh kita, tapi Dia juga mau mencukupi nutrisi hati kita. Lapar dan haus akan firman Tuhan menjadi nutrisi bagi jiwa kita. Lapar dan haus untuk tubuh kita. Kita perlu nutrisi, perlu gizi untuk tubuh kita. Ada keseimbangan antara kebutuhan secara jasmani juga kebutuhan secara rohani. Yesus mau kita juga makan, memasukkan firman Tuhan dalam hati kita agar tubuh kita sehat. Nah, ternyata saudara perlu tahu ada 75% orang sakit disebabkan karena hatinya yang sakit. Oleh karena itu, kita perlu nutrisi secara jasmani, kita perlu juga nutrisi firman Tuhan. Sehingga kita akan sehat jasmani, kita juga akan sehat secara rohani. Yang kedua, istirahat yang cukup. Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Wow. Siapakah yang dicintai Tuhan? Yaitu saya dan saudara di rumah. Dia sangat mencintaimu. Dan Dia mau memberikan apa yang dibutuhkan oleh kita, apa yang diperlukan oleh kita. Justru bukan saat kita kerja keras, tetapi di saat kita tidur. Di saat kita istirahat yang cukup. Yesus juga Dia istirahat. Dalam Matius 8 ayat 24 dikatakan, "Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur." Ya, Yesus aja tidur. Yesus aja perlu istirahat. Secara jasmani, Dia perlu istirahat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, saat kita istirahat, di saat kita tenang, maka 50% kita akan menjadi orang yang sehat. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Oleh karena itu, kita perlu istirahat. Proses detox terjadi di saat kita santai, di saat kita istirahat. Kita perlu ketenangan sehingga kita menjadi sehat. Kita berusaha sekuat tenaga kita. Selanjutnya, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang mengganti setiap sel-sel yang rusak mungkin di dalam tubuh kita di saat kita istirahat. Kita perlu istirahat. Selanjutnya, apa yang sudah kita kerjakan? Serahkan pada Tuhan. Yang ketiga, aktivitas atau olahraga. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, kalau kita perhatikan 1 Timotius 4 ayat 8 ini, seolah-olah latihan itu terbatas. Memang hanya terbatas di dunia ini saja, tetapi ini juga penting untuk kita lakukan, untuk kita bisa beraktivitas, melatih tubuh jasmani kita dengan berolahraga. Ini penting agar kita tetap bugar, agar kita tetap sehat. Yesus pun melakukan hal yang sama. Kita perhatikan aktivitasnya cukup padat. Dalam Lukas 8 ayat 1 dikatakan, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa,
memberitakan Injil, kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Lihat, Yesus aja berjalan. Bayangkan, waktu itu nggak ada kendaraan, nggak ada sepeda, nggak ada motor, nggak ada mobil. Yesus berjalan kaki. Sehingga aktivitas Yesus cukup melelahkan. Dia beraktivitas dengan cukup padat. Yesus, dia juga melakukan kesegaran. Saya senang berjumpa kembali dengan Anda di acara khotbah online kita hari ini. Sampai jumpa kembali dalam acara program kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.